Kalau ini sifatnya jangka panjang, digunakan untuk apapun bisa, untuk dana darurat bisa. Kalau orang punya uang belum tentu punya emas, tapi kalau orang punya emas, yakinlah punya uang. Karena apa? Ini suatu saat akan diuangkan, ini sangat mudah, liquid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih seputar investasi emas, membahas emas, menabung emas, membeli emas, dan mengumpulkan emas. Kali ini Pak B akan membahas tentang mengapa emas itu berharga dan terus berharga dan sampai kapanpun akan berharga. Oke, tapi sebelum video berlanjut, jangan lupa ini adalah, kalau yang baru tahu, ini adalah channel Ahmad Jubedi yang membahas seputar emas dan beberapa tema yang lain. Tapi yang paling banyak adalah seputar investasi emas. Pak B akan mengedukasi, memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan. Jadi dahulukan edukasi sebelum investasi. Ini karena Pak B sudah mencoba membuat sehingga nanti bisa dicoba, gitu ya. Bisa dicoba, action dan komitmen dalam jangka panjang. Oke, jangan lupa kasih like dan subscribe ya, karena like dan subscribe adalah gratis. Nanti kalau ada komen silahkan tanya, dan kalau misalnya bisa jawab nanti akan Pak B jawab, dan juga nanti akan dibuat konten yang lain. Ini tentang seputar emas saja. Ini bagi pemula, bagi yang masih ragu-ragu, atau bagi yang sudah menjalankan. Tapi biasanya godaan itu akan semakin berat ketika kita punya semakin banyak. Dan sekarang adalah perampok yang legal adalah inflasi. Jadi tidak masuk ke kamar, tidak, cuman akan menurunkan nominal uang yang kita punya atau nilai uang yang kita punya. Tapi ingat, kalau ini sifatnya jangka panjang, digunakan untuk apapun bisa, untuk dana darurat bisa. Kalau orang punya uang belum tentu punya emas, tapi kalau orang punya emas, yakinlah punya uang. Karena apa? Ini suatu saat akan diuangkan, ini sangat mudah, liquid ya, liquid, dan bisa segera mendapat uang cash. Tuh, Pak, kalau misalnya properti kan juga ini ya, properti juga aset juga, tapi kan properti kan tidak bisa dijual separuh-separuhan begitu. Kalau ini kan bisa, kita punya 10 gram, 100 gram, 10 kepingan gitu ya, bisa dijual satu dulu, kalau butuh satu. Bahkan kalau nggak mau dijual ini digadai, bisa di pegadaian. Nah, itu ya. Oke, nah, tidak berlama-lama, mengapa emas selalu berharga? Nah, emas menjadi penanda kekayaan. Inilah menjadi penanda kekayaan. Ini menjadi penanda kekayaan sejak ribuan tahun. Pada masa sultan, pada masa raja, negara, emas sebagai simbol kekayaan. Bahkan menukar perak, tawanan perang itu biasanya juga menggunakan emas sebagai alat penukarnya, begitu ya. Bahkan ada masa suatu kerajaan atau kesultanan, yaitu masa keemasan atau masa kemakmuran. Ini sebagai lambang saja, emas sebagai lambang. Lalu mengapa emas berharga? Itu pertanyaannya kan seperti itu. Mengapa emas kok berharga? Karena yang lain bahan tambahnya kan banyak juga. Oke, yang pertama, emas termasuk logam yang jarang ditemukan. Emas jarang ditemukan dalam bentuk murni. Dia akan ada di dalam batuan. Ini yang sepertinya adalah harus melakukan serangkaian proses memurnikan emas. Jadi di dalam batuan ditambang, nanti akan dimurnikan, dipisah, nanti akan ada emas dan ada yang bukan emas. Mungkin misalnya 1 ton tembaga gitu ya, ada ditambang itu mungkin emasnya hanya 1 kilo atau 2 kilo misalnya. Karena seperti itu, ini ada di galian, dan yang banyak itu kalau kita lihat di Indonesia adalah di Papua. Nah, yang adalah PT atau Freeport Indonesia ya, begitu. Tuh, jarang ditemukan, emas jarang ditemukan dalam bentuk murni langsung batuan itu jarang, ya. Sehingga ini harus melakukan berbagai langkah yang agak panjang. Yang kedua, lebih kuat daripada perak dan tembaga, tidak mudah dihancurkan. Emas tidak larut oleh larutan asam atau pelarut
biasa. Bahkan titik didihnya itu lebih dari 1000 untuk melumerkan ini, untuk mencairkan ini ya, agar lebih dibentuk itu lebih dari 1000 derajat. Kan seperti itu. Sehingga ini kan termasuk logam yang sangat kuat. Nah, ya. Yang ketiga adalah faktor sejarah. Faktor sejarah itu adalah begini. Zaman Yesus Kristus, 1 on emas itu seorang Romawi, milik seorang Romawi itu bisa untuk membeli 1 setel baju, 1 sabuk kulit, sepasang sepatu dan sandal pada waktu itu. 1 ons dulu ya. Kalau sekarang ada 100 gram. Sekarang itu kalau misalnya diuangkan hari ini, misalnya kita beli itu 100 juta. Kalau misalnya jual 90 juta misalnya, itu kan dapat bukan rumah ya, dapat makanan, dapat baju, dapat macam-macam. Itu dulu berharga, sampai hari juga tetap berharga. Kalau nilai mata uang akan turun, kalau emas tidak akan turun. Dia kebal inflasi dan menjaga kekayaan. Kalau dulu punya ini adalah 2 kilo gitu ya, punya 2 kilo, nanti ini juga sekarang kalau 2 kilo itu berapa? 2000 gram, itu sekitar 1,8 M. Kita kan cukup untuk membeli sesuatu kebutuhan. Oke? Raja Nebukadnezar itu 1 on emas itu senilai dengan 350 potong roti zaman dulu. Sekarang 1 on emas itu kalau buat beli roti sudah berapa? Berarti kan rotinya itu kan roti yang bener-bener yang mewah gitu ya. Itu kan luar biasa. Rotinya kan roti yang mewah. Karena 1 on emas itu sekarang kan sekitar 90 juta. Kalau beli roti yang 1 jutaan itu dapat 90 potong 1 jutaan. Kalau yang 500.000, nah berarti dapat berapa? Yang 500.000 dapat 180-an ya. Berarti sekitar harga rotinya itu 200-an ribu gitu ya. Hari ini 1 on emas dapat apa saja. Nah, kalau dapat 350 potong roti misalnya, pasti ini adalah roti berkualitas dulu itu. Karena 1 on emas itu kan 90 juta. Bisa dibayangkan 1 potong roti itu harganya 257 ribu rupiah. Kan luar biasa kan. Berarti kan dari dulu sampai hari ini kan tetap berharga. Kalau kalau 1 ons gitu ya kan 100 gram 90 juta. Misalnya sekarang untuk beli roti yang harganya 10.000 mungkin bisa 1 truk kan begitu ya. Kan seperti itu. Tuh, itulah contoh dari mengapa emas itu berharga. Yang keempat adalah keuntungan finansial. Tidak memiliki batas waktu. Tidak ada emas, harus yang seperti ini tidak ada emas second tuh nggak ada. Kapanpun, dimanapun itu akan tetap berharga. Ini akan berbeda ya dengan emas yang perhiasan. Emas perhiasan begitu dibeli, begitu dipakai sudah namanya emas second. Karena apa? Ketika dijual tidak dihargai lagi harga pembuatannya, hanya dihargai kadar emasnya. Misalnya berapa? 5 gram ya hanya 5 gram itu. Padahal kalau pada saat beli itu biasa ditambahi harga desain dan harga cetaknya. Tidak memiliki batas waktu, sulit dipalsukan, mudah dijadikan uang karena liquid. Nah, disimpan tambah mahal dalam jangka panjang, tahan inflasi, resiko rendah, sehingga namanya safe haven. Ini adalah tentang emas. Sehingga mengapa emas berharga? Ini ada Pak B sampaikan 4. Masih banyak lagi, masih 4 itu adalah satu, emas menjadi penanda kekayaan. Yang kedua, emas termasuk logam yang jarang ditemukan ya, jarang ditemukan gitu ya. Jarang ditemukan, lebih kuat, dan faktor sejarah. Dan emas tetap emas, dan emas tetap berharga. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen. Karena subscribe itu adalah gratis dan akan memberi semangat pada Pak B untuk terus mengedukasi khalayak atau edukasi untuk belajar, setelah belajar memahami, mempraktekkan, komitmen, kondisi jangka panjang, dan akan sukses untuk berinvestasi terhadap logam mulia. Salah satu adalah emas. Oke, bisa yang fisik, bisa yang
digital, bisa yang di marketplace juga banyak, di Tokopedia ada, Peluang ada, Tamasa ada, dan sebagainya. Itu akan dibahas di konten selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan, beli simpan lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.